jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar hari ini? Kakak sehat, adik-adik juga sehat ya, mudah-mudahan sehat semua dalam lindungan Tuhan. Adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan untuk minggu ini. Sebelum kita mendengarkan, adik-adik lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa dulu yuk. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk saat ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, biar firman Tuhan yang kami dengarkan ini Tuhan, itu boleh berkuasa atas hidup kami. Tolong kami ya Roh Kudus supaya kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu ini adalah minggu jubilate, ya, yang artinya itu bersoraklah bagi Tuhan, atau bahasa Batak marolopolop matu debata. Nah, adik-adik, firman Tuhannya diambil dari Markus. Adik-adik siapkan Alkitabnya, buka Markus 4. Markus 4 ayat 35. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Adik-adik, kita bergantian membacanya ya. Atau sama-sama aja? Ya boleh sama-sama ya. Yuk kita baca. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini. Terima kasih adik-adik. Coba adik-adik lihat gambar yang pertama. Nah, adik-adik, gambar pertama ini ada gambar sebuah perahu. Nah, adik-adik apa yang adik-adik pikirkan kalau ada gambar perahu? Ya, ada yang berpikiran adik-adik, ada yang naik perahu, ada yang menjala ikan, ada air, ada pantai. Mungkin adik-adik pernah jalan-jalan ke Pangandaran ya. Nah, dan ada lagi yang mungkin berpikir, aduh senang sekali naik perahu. Nah, adik-adik, Yesus juga bersama murid-muridnya, dia pernah naik perahu. Adik-adik lihat gambar ini. Ya. Nah, di perahu itu adik-adik karena Yesus sudah lelah, dia tertidur, dia tidur, dia istirahat. Adik-adik di perahu itu. Bersama siapa dia di perahu itu? Dia ada bersama murid-muridnya. Ya, adik-adik lihat gambarnya yang Yesus sedang tidur di dalam perahu. Nah, adik-adik kita lihat lagi di gambar yang selanjutnya. Ya, yang gambar ketiga, kita melihat ada badai, ada ombak, dan murid-muridnya sangat ketakutan. Adik-adik ya, murid-muridnya sangat ketakutan. Dan sampai murid-muridnya bilang seperti ini, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Maksudnya itu gimana kalau kita mati? Tuhan tidak peduli ya, gitu ya. Kalau kata-kata manusia, kata-kata sehari-hari seperti itu. Tuhan ini tidur aja kok enggak peduli ya, seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, waktu murid-muridnya bilang begitu, Tuhan, apakah Tuhan tidak peduli? Nah, mereka takut adik-adik. Akhirnya adik-adik, mereka waktu takut, mereka membangunkan Yesus. Yesus tahu adik-adik apa yang terjadi. Yesus berdiri, adik-adik lihat gambarnya. Yesus berdiri. Nah, lihat, dan dia bilang ke air itu, ke ombak itu, "Diamlah." Ya, dia bilang seperti itu, "Diam, tenanglah." Bagaimana? Apakah diam air itu? Apakah tenang air itu? Adik-adik, luar biasa. Air itu menjadi tenang. Ombak itu menjadi diam. Bukan air ya. Ombak itu menjadi diam. Adik-adik ya. Begitu luar biasanya. Tadi ombak udah masuk ke air, ke dalam perahu. Yesus berkata, "Tenanglah." Ya, dia berkata seperti itu, dia menghardik danau itu adik-adik. Tepuk tangan dong, Tuhan kita luar biasa ya. Kita punya Allah, kita punya Tuhan yang berkuasa adik-adik. Atas air, atas ombak, atas angin, atas apapun yang ada di dunia ini. Dia berkuasa adik-adik. Nah, begitu luar biasanya, jadi kita minggu ini adalah minggu jubilate, kita bersorak-sorai, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang berkuasa.
yang hebat adik-adik, yang baik dan yang peduli. Nah adik-adik, kita bersorak-sorai. Sekarang ini coba kita lihat, ada badai yang datang dalam hidup kita. Ya, lihat gambarnya adik-adik. Ya, nah adik-adik tahu gambar itu gambar apa? Kakak punya sedih adik-adik ya. Ada badai saat ini yang membuat kita menjadi takut. Adik-adik, puji Tuhan, kita jangan sampai takut. Kalau kita sedih itu manusiawi, tapi Tuhan mau kita bangkit dari kesedihan kita adik-adik. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan punya maksud atas badai yang datang saat ini. Itu badai apa? Badai Corona 19. Supaya kita adik-adik semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan berkuasa atas apa yang terjadi saat ini. Ya, nah adik-adik kita lihat kita saat ini belajar di rumah, bekerja juga di rumah. Kita tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa bermain seperti biasanya. Mama papa juga tidak seperti biasanya juga. Ada penghasilannya mungkin yang menurun, ya. Ada yang takut adik-adik kena sakit corona ini. Tapi adik-adik, kita ada di dalam Yesus. Kita punya Allah yang berkuasa. Kita punya Allah yang selalu menyertai kita, melindungi kita dimanapun kita. Ya, jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan kita tidak pernah tidur. Dia tahu apa yang terjadi saat ini. Dia mau supaya kita semakin dekat hanya kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kakak mau ingatkan sekali lagi, kita tetap minggu ini, minggu Jubilate, kita bersorak-sorak kepada Tuhan. Kita memohon kepada kuasa Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kita menomorsatukan Tuhan. Tidak usah takut adik-adik. Kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang berani membuat hidup kita menjadi takut adik-adik. Jadi adik-adik, kita bersyukur ya. Dengan saat ini apa yang terjadi, badai corona. Apa yang kita lakukan adik-adik? Pertama, pemerintah selalu mengingatkan kita supaya kita menjaga jarak satu dengan yang lain, menjauhi kerumunan, apalagi menggunakan masker, terus cuci tangan, pakai sabun, adik-adik, dan yang terakhir kita berdoa. Adik-adik, jika kita berdoa dengan benar, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan, dipanjatkan, sangat besar kuasanya. Ya adik-adik, kita punya Tuhan yang hidup. Mari kita bersyukur, mari kita berdoa, mari kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Bukan artinya adik-adik, aku gembira, aku senang, ada badai, tidak. Tapi aku bersorak karena Tuhan, ya, karena Yesus yang hidup itu yang menolong saya dalam badai saat ini, sehingga saya tidak takut lagi. Seperti murid-murid, adik-adik, tadi kita lihat mereka bersama Yesus, tapi mereka takut, ya. Nah, adik-adik, jangan kita seperti murid-murid itu, padahal mereka lihat Yesus. Secara jasmani, mereka lihat tubuh Yesus, tapi mereka takut. Sekarang kita nggak bisa lihat fisik tubuh Yesus, tapi Yesus kita, Yesus yang hidup, ya adik-adik, yang berkuasa. Kita berdoa, ya. Nah, adik-adik, puji Tuhan, tetap kita bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita bersorak-sorai. Amin adik-adik, karena Yesus kita sudah mati untuk kita. Karena kasihnya kepada dunia, dia berikan
darahnya. Dia mati di kayu salib untuk kita, untuk menebus dosa kita. Jadi kita nggak usah takut. Yesus kita mati mengalahkan maut dan dia hidup pada hari yang ketiga. Adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Itu firman Tuhan yang kita dengarkan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Itu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Supaya kami tidak takut seperti murid-murid. Kami boleh percaya. Kami boleh bersorak-sorai kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Karena Tuhan yang melepaskan kami dari badai yang terjadi saat ini. Biarlah kami Tuhan ada dalam lindungan Tuhan. Kuasa darah-Mu yang kudus itu menutup bungkus kami. Sehingga kami tidak terkena oleh virus corona 19 ini Tuhan. Dan kami nanti mulai melihat kemuliaan Tuhan terjadi Tuhan. Atas apa yang terjadi saat ini. Ampunkan dosa pelanggaran kami Tuhan. Apabila kami melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dipuji dimuliakan nama-Mu. Kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Minggu kita adalah Minggu Jubilate. Tuhan memberkati. Sampai ketemu hari Minggu depan.